Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk instalasi Debian. Untuk instalasi Debian ini saya akan menggunakan virtual machine. Jadi tidak langsung diinstal pada komputer atau laptop yang saya gunakan saat ini. Nah, untuk virtual machine itu ada bermacam-macam ya. Ada Oracle Virtual Box ya. Selanjutnya ada juga VMware, Microsoft Virtual PC ya. Tapi kali ini saya menggunakan Oracle VM Virtual Box. Kenapa? Karena ini aplikasi yang berbasis freeware ya, gratis. Tidak usah bayar ya. Nah, untuk media instalasi atau media bootingnya nanti akan saya gunakan Debian 8.8.80 ISO ya. Nah, jika kalian akan menggunakan atau menginstal sistem operasi yang lain, silahkan sesuaikan media instalasinya yang harus disiapkan, apakah Windows 7, Windows 10 atau Linux yang lain seperti Fedora, Kali Linux, Linux Mint atau yang lain. Silahkan ya. Semoga pada tutorial ini bisa membantu menambah wawasan kalian tentang instalasi sistem operasi. Ya, mari kita saksikan ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah Oracle Virtual Box Manager. Ya, ini adalah tampilan dari Oracle VM Virtual Box Manager. Nah, untuk membuat sebuah mesin baru, caranya itu pertama kita klik tombol new. Ya. Nah, untuk nama kita bisa mengisikan sesuai keinginan kita. Namun karena di sini yang akan saya install itu adalah sistem operasi Debian, maka di sini saya akan membuat mesin dengan nama Debian C ya. Maka akan otomatis tipe dan versinya akan langsung menyesuaikan. Dan di sini kita bisa merubahnya karena versi Debian yang akan saya install itu adalah Debian 32 bit, maka di sini saya ubah menjadi 32 bit. Selanjutnya klik next. Untuk memori secara default sudah menyesuaikan, di sini di setting 1 GB. Next. Dan di sini diminta untuk membuat hard disk virtual. Ya. Hard disk virtualnya di sini rekomendasinya adalah 8 GB. Langsung klik create ya. Dan di sini bisa memilih tipe hard disk virtualnya, ada VDI, VHD, VMDK. Namun secara umumnya adalah VDI, Virtual Box Disk Image. Klik next dan selanjutnya kita akan membuat penyimpanan, tinggal next lagi ya, ini namanya tanpa diubah ya. Dan selanjutnya klik create untuk mulai membuatnya, maka akan langsung ada ya mesin yang sudah kita buat dengan nama Debian. Nah, selanjutnya untuk menjalankan mesin ini ya, kita bisa klik 2 kali pada Debian yang sudah kita buat tadi atau klik start. Jika ada banyak pilihan di sini, maka kita harus memilih salah satu dulu dari nama-nama virtual machine, dan setelah kita pilih baru klik start. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut untuk menjalankan mesin yang sudah kita buat. Start. Maka akan muncul tampilan belum muncul. Nah, ini dia
sudah muncul tampilannya. Nah, ketika pertama kali kita akan menjalankan mesin yang sudah kita buat, maka akan diminta untuk memasukkan media booting atau media instalasi, karena mesin yang kita buat ini masih kosong. Bagaimana cara ngisinya? Yaitu dengan memasukkan media instalasi ya. Untuk media instalasinya saya menggunakan Debian 8.8.0 ISO ya. Di sini bisa klik icon folder ya, icon folder, atau klik di sini ya. Di sini belum ada ya, berarti belum pernah saya masukkan. Maka klik icon folder. Untuk kebiasaan yang dilakukan untuk yang pemula ya, biasanya langsung klik start, maka nanti hasilnya adalah fatal ya. Jadi ketika ada muncul fatal, kenapa? Karena belum memasukkan media instalasi. Nah, di sini sudah saya siapkan ISO media instalasi yang berekstensi ISO ya. Ada DVD1, DVD2, DVD3, dan KDCD1 dan NetIns. Nah, di sini saya akan menggunakan Debian 8.8.0 32 bit NetIns supaya cepat proses instalasinya. Kita pilih, terus klik open. Nah, selanjutnya klik start. Nah, seperti ini tampilannya ya. Loading. Nah, sepertinya. Nah, selanjutnya pada instalasi Debian ini ya, karena berbasis teks, maka kita tidak menggunakan mouse ya. Yang kita gunakan hanyalah tombol-tombol pada keyboard. Nah, untuk mengarahkan kita menggunakan navigasi atas, bawah, kanan, kiri ya. Dan untuk melanjutkan kita tekan tombol enter. Di sini saya memilih install. Ya, tunggu sebentar, saya akan merubah tampilannya. Nah, ini pesan ketika saya akan merubah tampilan ya, supaya lebih jelas saya ubah seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah kita diminta untuk memilih bahasa instalasi ya, dan bahasa sistem operasi nantinya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya, supaya lebih mudah dan bersifat universal. Kita pilih Inggris, ya enter, dan country atau negara tempat kita tinggal kita memilih other karena kita berada di wilayah Indonesia ya. Indonesia berada di benua Asia, maka pilih Asia terlebih dahulu dan selanjutnya pilih Indonesia, enter. Nah, selanjutnya untuk configure lokal kita gunakan standarnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah konfigurasi keyboard ya. Keyboard standar yang kita gunakan adalah QWERTY ya, QWERTY. Maka untuk keyboardnya kita gunakan American English ya. Ini sudah universal ya, tidak usah dirubah ya, langsung enter. Nah, kita tunggu sampai pada step yang perlu masukan dari kita ya. Nah, selanjutnya ini adalah konfigurasi network ya, konfigurasi jaringan.
Untuk hostname kita bisa merubahnya atau membiarkannya tetap seperti awalnya, defaultnya. Untuk defaultnya adalah Debian. Di sini saya tidak merubah supaya lebih cepat ya. Lanjut, diteruskan dengan tekan enter. Dan untuk domain name kita samakan dengan hostname Debian. Enter. Nah, untuk root password ini hanyalah sebagai latihan ya, untuk mempermudah, maka saya gunakan password yang mudah juga ya. Jadi password yang saya gunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Enter, dan diminta untuk masukkan password kembali 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat user baru ya, user baru. Nah, untuk user barunya yang pertama diminta untuk memasukkan nama usernya. Ini nama lengkapnya adalah SD ya. Enter, dan selanjutnya username-nya untuk login. Untuk loginnya yaitu saya gunakan SD dengan huruf kecil semua. Enter, dan diminta untuk memasukkan password 1, 2, 3, 4, 5. Password standar, jadi password default yang saya gunakan karena ini untuk latihan. Enter, password ulang. Nah, untuk wilayah sesuai zona waktu kita gunakan standar WIB, waktu Indonesia Barat. Jadi kita gunakan yang Western, Sumatera, Jakarta, Jawa, dan Kalimantan. Enter, lanjut. Nah, selanjutnya adalah partition disk. Ini pembagian hard disk. Jadi kita mengalokasikan hard disk virtual yang kita buat yaitu sebesar 8 GB. Nah, untuk mempermudah, kita tidak usah rubah ke bagian kedua, ketiga, atau yang paling bawah manual. Kita gunakan yang paling atas, edit, use entire disk. Enter, enter lagi. Enter, finish, dan di sini pilih yes untuk mengaplikasikan pembagian harddisk yang sudah kita buat tadi ya. Enter. Nah, ini ya, ini yang perlu diperhatikan ketika melakukan instalasi sistem operasi Debian atau sistem operasi yang berbasis Linux. Kenapa? Di sini adalah langkah pada konfigurasi paket manager, yaitu arsip mirror. Karena instalasi Debian ini saya gunakan untuk latihan, untuk mempercepat proses instalasi, maka saya tidak menggunakan mirror. Ya, ingat, ini perlu diingat. Kita tidak menggunakan mirror. Karena kita tidak menggunakan mirror, maka kita tidak memilih mirror dari negara manapun. Di sini ada Brazil, Bulgaria, Kanada, sampai India dan Indonesia. Ya. Kita tidak menggunakan satu pun. Ya. Maka kita ketika tidak menggunakan salah satu mirror, kita pilih go back, yaitu mengarahkan kursor yang bertanda warna merah ke kiri. Ya. Nah, ketika kita pilih go back, kita enter. Di sini ditanyakan, apakah akan melanjutkan tanpa mirror? Ya, maka kita pilih yes, enter. Ini akan mempercepat
mempercepat proses instalasi. Berbeda dengan ketika kita menggunakan mirror. Ya, ketika kita menggunakan mirror, maka akan ada paket-paket yang dari internet itu akan masuk ke sistem operasi yang sedang kita install ini, sehingga prosesnya itu akan lama sambil download satu persatu. Ya, kita tunggu sampai pada proses selanjutnya 100% ya. Ini lumayan lama ya. Namun jika kita menambahkan mirror akan semakin ya. Ini step selanjutnya yang membutuhkan masukan dari kita ya. Nah, ini ada konfigurasi popularity contest ya. Ini artinya kita diminta untuk memberikan partisipasi pada website Debian ya. Nah, untuk mempercepatnya saya tidak akan menggunakan partisipasi ya. Maka di sini kita pilih no. Nah, di sini kita memilih standar sistem utilities ya. Ini standarnya minimum ya, standar. Namun karena ini wajib standar sistem utilities, maka kita memberikan tanda bintang. Kita lanjutkan dengan menekan enter atau continue enter. Nah, selanjutnya ini adalah proses instalasi grup bootloader. Kita pilih yes, lanjut. Kita pilih menginstal bootloadernya pada dev SDA. Pilih ke bawah dan enter. Nah, sini sampai finishing the installation. Nah, ini ya, instalasinya sudah komplit ya. Kita lanjutkan enter. Nah, ini mesin yang kita buat ini sudah selesai, dan ini tampilan grupnya. Ini adalah tampilan grup. Nah, ini adalah tampilan Debian yang sudah selesai diinstal pada VirtualBox ya. Langkah selanjutnya kita bisa login dengan memasukkan username yang sudah kita buat tadi ya, dan memasukkan passwordnya. Username yang saya gunakan tadi adalah Casdi. Ketika akan dieksekusi dengan menekan enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Ingat ya, untuk password di Linux Debian ini bersifat hidden ya. Kenapa hidden? Password ini adalah rahasia, maka dirahasiakan dengan cara tidak ditampilkan. Ketika kita ketik seolah-olah tidak muncul, namun pada hakikatnya kita sudah memasukkan password. Kita ketik saja 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, ini ya, berarti kita sudah masuk ke sistem Debian, kita sudah login. Ingat, untuk tanda dolar itu berarti kita login sebagai user biasa, bukan sebagai super user. Selanjutnya bagaimana cara kita bisa masuk ke super user atau adminnya sistem operasi Debian? Caranya yaitu kita login kembali ya, super usernya yaitu root ya. Passwordnya tadi kita samakan dengan user biasa. Nah, di sini saya akan keluar ya, masukkan perintah keluar, exit. Sekarang kita akan login sebagai super user atau admin pada sistem operasi Debian. Untuk usernya yaitu root, enter.
enter, dan passwordnya kita masukkan. Oke ya, berbeda dengan tampilan yang awal ya. Kalau yang awal kita login sebagai user biasa atas nama Casdi, tanda promnya ya, tanda promnya itu adalah tanda dolar. Sedangkan untuk super user atau admin itu nama usernya adalah root dan promnya adalah hashtag ya, hashtag. Lihat, ketika kita sudah login sebagai root, maka kita bisa melakukan konfigurasi tanpa batas ya, tanpa batas ya. Mungkin sampai sini untuk proses instalasi Debian. Proses instalasinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ya, dan silakan dibagikan. Salam.